Syahrul Yassin Limpo sebenarnya korupsi apa enggak sih? Kalian juga mikir gitu nggak? Gini, kasus Mentan dengan KPK memang agak unik sih. Terlalu berlarut-larut. Nggak seperti kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang cepet banget prosesnya sama Kejagung. Oke, sekarang kita bedah sama-sama. Pertama, KPK dinilai lambat dan gamang dalam menentukan status hukum Syahrul Yassin Limpo. Baru tanggal 12 Oktober kemarin, KPK mengumumkan bahwa Syahrul Yassin Limpo tersangka bersama Kasdi Subagio dan Muhammad Hatta. Masalahnya, gembar-gembor kasus ini sudah lama dan menjadi perbincangan publik. Termasuk saat penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. 12 pucuk senjata api dan sejumlah uang tunai ditemukan KPK dalam penggeledahan tersebut. Tiba-tiba sang menteri yang sedang berada di luar negeri mendadak nggak bisa dihubungin. Ada yang bilang tersesat, ada yang bilang sakit prostat, dan lain-lain. Menko Polhukam Mahfud MD sempat berkata sudah mengetahui informasi tentang penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Nah, terus kirain pas pulang langsung ditahan, taunya enggak ya? Sempat konvers sama Partai Nasdem dulu, terus kasih surat pengunduran diri juga ke Presiden Jokowi. Kedua, kasus Syahrul Yassin Limpo belum sepenuhnya terungkap. KPK mengatakan SYL dan anak buahnya melakukan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi selama SYL menempati jabatan menteri. Besarannya mencapai 13,9 miliar rupiah. Setelah lamanya penetapan status hukum, kasus dirasa masih kurang detail. Belum ada dugaan aliran dana, TPPU, dan lain sebagainya. KPK menyebut ada 3 klaster korupsi yang diselidikin. Pertama, pemerasan dalam jabatan. Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi. Dan yang ketiga, tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu yang ketiga, ada pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dan Ketua KPK Firly Bahuri. Pertemuan ini terjadi sebelum ramai pemberitaan dan penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Dan ada juga fotonya tersebar di seluruh media. Ini juga menimbulkan kecurigaan publik. Meskipun sudah dibantah oleh Pak Firly, namun beberapa pihak mengatakan itu adalah pelanggaran kode etik. Termasuk beberapa mengharapkan pengunduran diri sang ketua KPK. Apalagi setelah penetapan tersangka, Firly diminta tidak terlibat dalam penanganan kasus Kementan. Ada lagi, Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya mengatakan ada dugaan kuat pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam pengungkapan kasus korupsi di Kementan. Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo ke tingkat penyidikan. Bukti terkait kasus itu mulai dikumpulkan penyidik. Bagaimana ceritanya kalau yang menyelidiki kasus juga diselidiki terkait kasus yang kurang lebih sama? Beberapa orang sudah diperiksa KPK terkait kasus Kementan. Dan beberapa saksi juga sudah diperiksa Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Termasuk Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang katanya adalah saksi kunci kasus tersebut. Banyak yang beranggapan kasus Mentan ini syarat muatan politik terkait partai dan lain-lain. Dalam penegakan keadilan, independensi dan kredibilitas aparat penegak hukum sangat penting. Iya nggak? Nah, kalau menurut kamu gimana? Ayo, rumit kan? Tulis komen di bawah ya.